Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan Lina, mahasiswi STQ Muhammadiyah Kuningan. Kemarin kita sudah membahas mengenai konsep bahasa pada anak usia dini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teori pemerolehan bahasa pada anak usia dini. Bahasa itu merupakan alat untuk berkomunikasi dan juga digunakan untuk berpikir serta mengekspresikan perasaan, dan melalui bahasa juga anak dapat bisa menerima pikiran dan perasaan orang lain. Bahasa merupakan salah satu aspek yang harus dikembangkan pada anak usia dini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pemerolehan bahasa. Bagaimana sih awal mulanya seorang anak usia dini bisa memperoleh bahasa. Berikut adalah pengertian pemerolehan bahasa dari Lyons. Pemerolehan bahasa yaitu suatu bahasa yang digunakan tanpa kualifikasi untuk proses yang menghasilkan pengetahuan bahasa pada penutur bahasa disebut pemerolehan bahasa. Kemudian pemerolehan bahasa itu berasal dari bahasa Inggris yaitu acquisition, yang diartikan sebagai proses penguasaan bahasa secara alami dari seorang anak saat ia belajar bahasa ibunya. Itu menurut pendapat Darjo Widojo tahun 2008. Pengertian bahasa juga menurut Huda adalah proses alami yang dialami oleh seorang diri dalam menguasai bahasa. Pemerolehan bahasa itu biasanya didapatkan dari hasil kontak verbal dengan penutur asli lingkungan bahasa tersebut. Nah, ini merupakan teori mengenai pemerolehan bahasa. Ada teori behaviorisme atau teori behaviorisme ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti behavior, arti tingkah laku. Kemudian ditambahkan akhiran isme menjadi behaviorisme yang berarti aliran dalam suatu psikologi yang objek penelitiannya adalah sesuatu yang dapat diindra, yaitu perilaku yang tampak diobservasi. Menurut Patrick Suppes, ada 4 fungsi teori ini, dan fungsi teori ini juga berlaku untuk teori belajar. Yang pertama yaitu berguna sebagai kerangka kerja untuk melakukan penelitian. Yang kedua, memberikan suatu kerangka kerja bagi pengorganisasian. Yang ketiga, mengungkap kekompleksan peristiwa yang terlihat sederhana. Dan keempat, mengorganisasikan kembali pengalaman sebelumnya. Teori ini sebenarnya menekankan pada hubungan antara stimulus dan respon yang dapat diamati lewat panca indera dan sangat berpengaruh pada teori belajar bahasa. Pendekatan dalam teori ini terdiri dari 2, yaitu teori tabula rasa. Yang dimaksud dengan tabula rasa yaitu seorang anak itu lahir seperti kertas kosong atau seperti papan tulis yang putih tanpa mengerti arti sebuah dunia dan bahasa. Kemudian anak-anak itu dibentuk oleh lingkungan mereka dan perlahan-lahan dikondisikan melalui berbagai program. Yang kedua, pendekatannya yaitu perilaku verbal. Perilaku verbal ini merujuk pada teori Skinner yang menyatakan bahwa perilaku berbahasa seseorang sama saja dengan perilaku lainnya yang terbentuk melalui rangkaian stimulus respon, penguatan, atau dengan kata yang lebih detail, perilaku bahasa seseorang itu terbentuk oleh beberapa penguatan yang beraneka ragam atau beberapa kejadian yang muncul dan dialami oleh orang tersebut. Misalnya pengkondisian yang dimaksud di sini adalah pemberian tanggapan. Misalnya pada seorang anak, saat si anak mau minum, kemudian orang tua meresponnya dengan memberikan segelas air. Pada saat si anak ingin mau susu, kemudian orang tua meresponnya dengan memberikan segelas susu, seperti itu.
Berikutnya adalah teori nativisme. Pelopor teori ini adalah Chomsky. Dia itu seorang ahli linguistik. Chomsky itu berpendapat bahwa bahasa itu sebenarnya sudah ada dalam diri anak dan merupakan bawaan lahir. Jadi, menurut Chomsky, pada saat anak lahir, anak itu telah memiliki seperangkat kemampuan berbahasa yang disebut tata bahasa umum atau universal grammar. Dalam proses pemerolehan bahasa pertama, Chomsky menyebutkan bahwa ada dua proses yang terjadi ketika seorang anak memperoleh bahasa. Yang pertama itu proses kompetensi dan yang kedua adalah proses performansi. Nah, dalam proses kompetensi sebenarnya anak sudah menguasai tata bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik secara tidak sadar gitu, karena itu merupakan bawaan anak sejak lahir. Sedangkan kompetensi itu memerlukan pembinaan sehingga anak-anak memiliki performansi dalam bahasa. Apa sih performansi? Performansi itu adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa dalam berkomunikasi. Performansi ini terdiri dari dua proses, yaitu proses pemahaman dan proses penerbitan kalimat. Dalam proses pemahaman melibatkan kemampuan dalam mengamati atau mempersepsi kalimat yang didengar, sedangkan dalam proses penerbitan melibatkan kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat itu sendiri.
berikutnya adalah teori kognitivisme. Teori ini dipelopori oleh Jean Piaget yang menyatakan bahwa bahasa merupakan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Menurut Jean Piaget, perkembangan bahasa itu sebenarnya ditentukan oleh urutan perkembangan kognitif. Jadi tergantung pada kemampuan kognitif setiap anak, kemampuan pengolahan informasi, serta motivasi dari seorang anak. Menurut teori ini, yang paling harus dicapai adalah perkembangan kognitifnya dulu, atau pengetahuan dalam bentuk dan dalam bentuk keterampilan berbahasa. Jadi sebenarnya dari lahir sampai 18 bulan itu bahasa dianggap berbeda, dan anak hanya memahami itu melalui indera. Kemudian pada akhir usia 1 tahun, anak baru mengerti bahwa benda itu memiliki sifat permanen, sehingga anak mulai menggunakan simbol untuk mempresentasikan benda yang tidak hadir di hadapannya. Simbol-simbol inilah yang kemudian berubah menjadi sebuah kata-kata awal yang menciptakan. Berikutnya adalah teori interaksionisme. Teori ini beranggapan bahwa pemerolehan bahasa itu merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Teori ini dipelopori oleh Howard Gardner yang menyatakan bahwa setiap anak itu sudah memiliki LAD atau Language Acquisition Device. Sebenarnya anak sejak lahir itu sudah dibekali berbagai kecerdasan. Nah, salah satu kecerdasan itu adalah kecerdasan berbahasa. Jadi pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara input dan kemampuan internal yang dimiliki anak. Dalam hal ini, faktor intern dan ekstern sangat mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama pada sang anak. Sebenarnya ada beberapa ragam pemerolehan bahasa yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan bentuk itu, pemerolehan bahasa ada dua, yaitu pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua, serta pemerolehan bahasa ulang. Berdasarkan urutan pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Berdasarkan jumlah, ada pemerolehan suatu bahasa dan pemerolehan dua bahasa. Ada pula berdasarkan media, ada pemerolehan bahasa secara lisan, ada pemerolehan bahasa secara tertulis. Dan berdasarkan keasliannya, ada pemerolehan bahasa asli atau bahasa ibu, serta pemerolehan bahasa asing. Sebenarnya cara pemerolehan bahasa itu diperoleh oleh anak itu secara alamiah. Bahasa pertama, pemerolehan bahasa kedua itu diajarkan anak dengan menyajikan materi-materi yang sudah dipahami. Jadi pemerolehan bahasa itu sebenarnya adalah kenapa disebut secara alami, karena pemerolehan bahasa itu terjadi dalam komunikasi sehari-hari antara anak dengan guru, antara anak dengan orang tua, ataupun anak dengan lingkungan gitu. Jadi anak memiliki interaksi dalam berkomunikasi, sehingga mendorong anak untuk memperoleh pemerolehan bahasanya secara lengkap, baik pemerolehan bahasa pertama maupun pemerolehan bahasa kedua. Sekian penjelasan saya mengenai teori pemerolehan bahasa. Semoga materi ini mudah dimengerti dan bermanfaat.